Salam menanam kegembiraan Sobat Pohon Durian. Dan hari ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana memulai menanam pohon durian di lahan kosong ya. Banyak teman-teman bertanya kepada saya berapa jaraknya antara pohon satu sama pohon lain jika kita menanam di lahan kosong. Menurut informasi yang saya baca dan dari teman-teman petani yang pernah sukses membuat kebun durian ya, memang jarak itu menentukan di mana saat nanti panen akan menghasilkan berapa banyak buah yang dihasilkan oleh pohon durian tersebut. Jadi sebelum kita memulai panen banyak buah ya, memang kita sebelum menanam kita harus memastikan jarak tanam ya. Jarak tanam ideal itu di angka 10 sampai 15 meter satu sama pohon lainnya, tidak berdekatan ya. Karena pohon durian ini membutuhkan 80% pencahayaan matahari yang kuat ya, sehingga dia tidak ingin bersaing ya untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi jarak ideal ini memang 10 sampai 15 meter, tapi jika Bapak Ibu mempunyai lahan yang memang terbatas ya, kita tanam di angka 5 sampai 10 dulu. 5 sampai 10 meter jaraknya ya. Kadang-kadang nanti ada lokasi tanah ini yang memang tidak cocok sebagai durian itu, pohon durian itu tumbuh ya. Sehingga nanti kita akan seleksi di mana pohon durian yang memang tidak tumbuh sempurna itu kita akan perbaiki. Kalau kita tidak perbaiki ya kita akan hilangkan pohon durian tersebut. Jadi jarak tanam yang ideal memang di angka 10 sampai 15 meter jarak tanamnya ya. Tapi di sini kita mencoba untuk menjembatani dengan lahan yang terbatas dan keinginan kita untuk mempercepat hasilnya ya. Karena pohon durian sambung pucuk itu akan berbuah rata-rata di angka 4 sampai 6 tahun setelah tanam awal ya. Jadi kalau kita menanam pohon durian dengan lahan 1000 meter persegi ya, kita biasanya ambil satu buah pohon durian ini membutuhkan lahan luas 50 meter persegi. Ini kita lihat jarak pohon tanam kita ya. Tanaman kita ambil 7 meter. 7 meter satu pohon sama satu pohon lain. Dan alhamdulillah ini pohon yang kita tanam ini hasilnya baik ya. Baik dan kuat ya. Jadi tidak ada yang kecil ya. Tapi kita lihat di tempat lain yang kita tanam 7 meter juga sangat kecil. Di sini kita mendapatkan pohon durian yang tidak baik ya. Kurang gizi ya. Di sini kita lihat tanam pohon durian yang tidak cocok mungkin ya tanahnya kita, walaupun kita sudah gemburkan pohon duriannya tumbuhnya mungkin kurang di tempat yang pas ya, sehingga dia mendapatkan nutrisi yang kurang cukup baik ya. Dan kita akhirnya akan sampingi dengan pohon durian yang kita tanam kemarin beberapa bulan yang lalu, sehingga nanti kalau seandainya ini gagal, yang ada yang kita buat untuk menggantikan pohon durian yang gagal tumbuh dengan baik tersebut. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, jika lahan kosong Bapak Ibu sekalian ini posisinya tidak luas ya, kita tanami pohon durian dengan jarak 5 sampai 10 meter satu pohon sama pohon lainnya. Karena memang kita pastikan bahwa pohon durian ini tumbuh dengan baik di kemudian hari. Jika tidak baik ya kita akan ganti pohon durian baru atau kita perbaiki. Kalau kita tidak perbaiki ya kita akan mendapatkan panen yang kurang baik di depannya. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang bertanya kepada saya berapa jarak ideal ya. Jarak ideal menanam pohon durian satu sama pohon durian yang lainnya. Kemudian setelah kita tanam ya, kita pastikan bahwa area tanam ini bebas dari gulma atau pohon-pohon lain yang bersaing untuk mendapatkan nutrisi ya. Jadi biasanya kita bersihkan
area tanam ini sebesar 1 meter, 1 meter 1 meter, berarti 2 meter persegi ya, 2 meter persegi, 2 kali 2, 4 meter persegi ya, 24 meter persegi untuk kita upayakan agar bersih lahannya ya. Dan jangan lupa bahwa kalau musim penghujan yang kemarin itu kita sampaikan bahwa hujan itu sangat membawa banyak air ya. Irigasi adalah faktor yang terpenting dalam menanam pohon durian. Satu-satunya agar air tidak menggenangi pohon durian, usahakan bahwa tanah di bawah tajuk pohon ini harus lebih tinggi daripada tanah sekitarnya. Lebih baik kalau Bapak Ibu mempunyai tanah yang miring ya, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk membuang air itu kemana ya, karena dengan lahan yang miring kita bisa pastikan bahwa air hujan itu bisa keluar mengikuti air lerengnya itu, sehingga Bapak Ibu pastikan bahwa pohon durian ini memang tidak boleh kurang air, tapi tidak suka kebanyakan air ya. Menurut referensi bahwa pohon durian yang kebanyakan air itu akan tidak tumbuh dengan baik ya. Jika berbuah nanti buahnya tidak manis ya. Juga kalau itu pohon durian kekurangan air ya, sama juga bahwa pohon durian yang kekurangan air itu akan tumbuh dengan kurang baik dan buahnya tidak manis juga. Jadi memastikan pohon durian ini memang agak gampang-gampang susah ya, di mana pohon durian ini di saat kemarau harus dipastikan bahwa airnya juga cukup, di musim penghujan airnya jangan kelebihan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan menurut penelitian bahwa setiap pohon itu membutuhkan 16 unsur zat ya, zat makro dan mikro ya, zat mineral ya. Menurut buku yang saya baca itu 16 zat itu, 3 zat diambil dari udara itu seperti hidrogen, karbon, dan oksigen, dan 13 zat unsur lainnya diambil dari tanah ya. Dari 13 itu, ya mungkin Bapak Ibu pernah sering dengar itu ada NPK ya, nitrogen, fosfor, sama kalium ya. NPK itu sangat penting untuk durian atau pohon itu tumbuh. Kalau nitrogen itu untuk membuat batang ya, fase vegetatif atau fase pembentukan batang atau daun ini sangat diperlukan nitrogen ini ya. Nitrogen, terus kalau fosfat itu fase vegetatif juga untuk membuat akar itu semakin kuat mengambil zat-zat lainnya ya. Terus yang ketiga zat kalium ya. Kalium juga untuk membantu memperkuat batang, agar jika di musim kemarau atau musim kekurangan air dia sebagai daya tahan pohon itu ya. Ada unsur penting, 3 unsur yang harus kita ketahui bahwa pohon durian itu butuh NPK ya, nitrogen, fosfat, sama kalium ya. Dan juga ada 3 unsur lainnya seperti magnesium, seng, dan kalsium. Itu 3 unsur penting lainnya. Jadi usahakan kalau kita menanam benih atau bibit pohon durian di awal, di masa tanam itu mungkin bibitnya kecil seperut ini ya. Jadi bibit yang baik mungkin kita tanam ya dengan kedalaman tanah itu nggak banyak, nggak terlalu dalam ya, mungkin kira-kira 60 cm sampai 1 meter kita gali ya. Dan kita pastikan ada unsur fosfat ya. Fosfat penting sekali untuk membuat akar benih itu untuk tumbuh ya. Jadi kalau kita awal penanaman kita butuh TSP ya, trisubfosfat ya. Sehingga jangan lupa bahwa kita butuh untuk memperkuat akar itu agar kuat dan tumbuh ya. Jangan dikasih nitrogen dulu ya. Jadi untuk di awal biasanya kita kasih fosfat dan kita kasih pupuk kandang ya. Pupuk kandang itu untuk membuat kontur lemahnya ini tanahnya ini bisa gembur ya. Pupuk kandang untuk membuat area tanam ini gembur, dan fosfat ini untuk membuat
akarnya itu baik untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di sekitar tanam ya. Itu Bapak Ibu sekalian informasi awal untuk menanam pohon durian di kebun Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ikuti Instagram kami di pohonduren_id atau di YouTube kami pohonduren.id ya, _id. Silakan gabung bersama komunitas petani durian lainnya yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan memang semakin banyak orang yang menanam durian ya, karena permintaan buah durian itu dari tahun-tahun semakin meningkat. Dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, dan harga durian dari tahun ke tahun mungkin tidak akan jatuh seperti hasil buah komoditas lainnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin menanam pohon durian yang baik, kita pastikan lokasi tanam itu di ketinggian antara 200 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut ya. Jika kelebihan atau 1000 kelebihan itu durian bunganya akan rontok karena terlalu dingin ya. Kalau kepanasan juga sama, bunganya akan rontok karena terlalu panas ya. Karena pohon durian atau bunga pohon durian itu butuh suhu dingin ya, butuh suhu dingin untuk mekar dan bisa terserbuki oleh hewan-hewan yang menyerbuki buah durian tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk berbagi informasi bersama kami Pohonduren ID. Saya Maulana, petani Pohonduren ya, ingin berbagi informasi tentang bagaimana menanam pohon durian di lahan miring atau di lahan kosong yang Bapak Ibu sekalian punya. Silakan hubungi kami di nomor telepon di bawah ini jika Bapak Ibu ingin menanam pohon durian di lahan kosong Bapak Ibu sekalian, area Semarang dan sekitarnya. Kita konsultasi gratis dan kita bisa berikan informasi lebih baik bersama-sama di kebun kami. Terima kasih. Salam menanam kegembiraan bersama Pohon Durian.